Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Yulida Gani dengan NIM O1A12265. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul kadar abu tidak larut asam. Berikut adalah masing-masing anggota kelompok 19, yaitu Safira Nur Aulia dengan NIM O1A1221163 dan saya sendiri Siti Rahma Yulida Gani dengan NIM 265 dan Siti Khadijah dengan NIM 266. Materi pertama yang kita bahas di sini yaitu definisi, di mana penetapan kadar abu tidak larut asam adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui jumlah kadar abu yang diperoleh, baik dari faktor eksternal atau zat pengotor maupun kandungan silikat yang tidak larut terhadap larutan asam. Metode ini juga merupakan salah satu parameter non-spesifik yang sangat penting dalam evaluasi bahan baku obat tradisional, karena berkaitan dengan tingkat keamanan penggunaan ekstrak yang nantinya akan dikembangkan menjadi bahan baku obat tradisional. Untuk tujuan penetapan kadar abu tidak larut asam terhadap ekstrak yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah kadar abu yang diperoleh dari faktor eksternal atau pengotor yang tidak larut dalam larutan asam. Yang kedua, untuk memberikan gambaran kandungan mineral yang terdapat dalam ekstrak, memiliki kandungan mineral yang tidak dapat larut dengan penambahan asam. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan jumlah silika, khususnya pasir yang ada pada ekstrak dengan cara melarutkan abu total dalam asam klorida. Pada dampak kadar abu tidak larut asam, semakin tinggi kadar abu tidak larut asam menunjukkan adanya kandungan mineral baik organik maupun anorganik, serta kandungan silikat yang berasal dari tanah atau pasir, bahkan unsur logam perak, timbal maupun merkuri akibat kontaminan lingkungan sekitar yang diperlukan uji lebih lanjut untuk mengetahuinya. Silika berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh. Hal ini disebabkan senyawa silika memiliki bentuk mirip kaca yang sangat halus, terutama melalui oral di mana akan merobek jaringan sekitar mukosa tubuh, terutama tenggorokan. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, kadar abu tidak larut asam. Abu yang telah didapatkan dari pengujian penetapan kadar abu total dididihkan dengan HCl encer sebanyak 25 ml selama 5 menit. Sampel yang tidak larut asam disaring dengan kertas saring bebas abu, dicuci dengan air panas, disaring lalu dipijarkan kembali hingga suhu 25-800 derajat Celcius. Abu tersebut kemudian dilakukan pendinginan dan penimbangan sampai bobot konstan. Selanjutnya dilakukan perhitungan antara kadar abu tidak larut asam terhadap berat bahan uji. Baik, selanjutnya mengenai rumus dan syarat penetapan kadar abu tidak larut asam, di mana untuk perhitungan antara kadar abu tidak larut asam terhadap berat bahan uji dengan persen B per B menggunakan rumus sebagai berikut, yakni kadar abu tidak larut asam sama dengan berat abu sisa pijar dengan satuan gram dibagi dengan berat ekstrak dengan satuan gram pula dikali 100%. Nah, selanjutnya untuk syarat penetapan kadar abu tidak larut asam terhadap ekstrak didapatkan menurut buku Farmakope Herbal Indonesia pada tahun 2022 adalah tidak lebih dari 1,2%. Selanjutnya mengenai contoh hasil penelitian pada penetapan kadar abu tidak larut asam terhadap ekstrak, yakni kadar abu tidak larut asam yang telah didapatkan dari pengujian penetapan kadar abu total dididihkan dengan menggunakan HCl encer sebanyak 25 ml selama 5 menit, di mana sampel ekstrak etanol daun kemangi atau Ocimum X africanum lot yang digunakan adalah sebanyak 2 gram. Selanjutnya, sampel yang tidak larut asam disaring dengan menggunakan kertas saring bebas abu, lalu dicuci dengan menggunakan air panas, kemudian disaring dan dipijarkan kembali hingga suhu 800 derajat Celcius plus minus 25 derajat Celcius. Selanjutnya, abu tersebut kemudian dilakukan pendinginan dan penimbangan sampai bobot konstan, di mana untuk metode penetapan kadar abu tidak larut asam ini menggunakan analisis gravimetri. Next, didapatkan berat abu sebesar 0,004 gram. Selanjutnya dilakukan perhitungan antara kadar abu tidak larut asam terhadap berat bahan uji dengan persen B per B.
Nah, untuk rumusnya kan sudah diketahui bahwa kadar abu tidak larut asam, yakni berat abu sisa pijar dengan satuan gram dibagi dengan berat ekstrak dengan satuan gram pula dikali 100%. Nah, tadi kan didapatkan berat abu sisa pijarnya adalah 0,004 gram. Nanti dibagi dengan berat ekstrak, yakni sebesar 2 gram dikali 100%. Didapatkan 0,002 dikali 100% sama dengan 0,20%. Jadi diketahui bahwa hasil penetapan kadar abu tidak larut asam terhadap ekstrak etanol daun kemangi adalah sebesar 0,2%. Hal ini tentunya sesuai dengan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia pada tahun 2022, yakni kurang dari 1,2%, di mana hasilnya kita dapatkan adalah 0,20%, yakni memenuhi standar. Jadi dari hasil tersebut, kita ketahui bahwa presentasi kadar abu melewati syarat menandakan bahwa ekstrak tersebut terkandung kontaminan yang tidak dapat larut terhadap larutan asam, di mana diketahui bahwa dapat mempengaruhi kualitas ekstrak dan mengganggu analisis yang akan dilakukan ke depannya, serta nantinya juga akan dapat mempengaruhi kesehatan manusia karena adanya zat pengotor, salah satunya berupa silika, dapat mengendap dan merobek jaringan serta mukosa, terutama pada tenggorokan. Lalu kesimpulannya, pada penetapan kadar abu tidak larut asam terhadap ekstrak, dapat disimpulkan bahwa uji penetapan kadar abu tidak larut asam terhadap ekstrak ini merupakan salah satu parameter non-spesifik kuantitatif yang sangat penting dalam evaluasi bahan baku obat tradisional terhadap tingkat keamanan ekstraknya, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kadar abu yang diperoleh dari faktor eksternal berupa zat pengotor seperti silika, pasir, debu, zat organik, maupun kandungan mineral yang tidak dapat larut dalam larutan asam. Di mana kita ketahui bahwa syarat penetapan kadar abu tidak larut asam terhadap ekstrak adalah tidak lebih dari 1,2%, sehingga pengujian ini sangat penting karena dengan adanya kadar abu tidak larut asam dalam tubuh nantinya dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Adapun daftar pustakanya dapat dilihat pada slide. Itulah hasil presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.